Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, asiknya jadi MC nih bersama dengan Mbak Mia Rohma, Master of Ceremony. Mbak Mia, kalau misalnya kita nge-MC itu kan nggak cuma persiapan dari materi mungkin ya, apa yang pengen kita sampaikan, tutur katanya gimana, tapi juga soal branding diri sebenarnya ya, dari penampilan, etika kita gitu kan Mbak Mia. Betul, jadi kata Agnes tadi, membranding diri. Bagaimana caranya orang bisa mengenal kita, orang bisa tahu kalau kita ini Master of Ceremony atau apa gitu kan. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengenalkan diri kita. Misalnya kita punya, kalau sekarang media sosial ya Nes ya, media sosial kan banyak juga nih kalau yang orang bermedia sosial itu mempromosikan dirinya, udah tampil di mana aja, misalnya pada saat mau nge-MC mulai buat story itu story acara ini nih di mana gitu kan. Atau setelah itu foto-foto kita pada saat kegiatan misalnya itu bisa kita upload di media sosial kita. Itu salah satu cara untuk membranding diri, ataupun juga bisa kita buat di profil pribadi kita, MC profesional misalnya gitu, kontak sekian gitu kan. Jadi bisa langsung orang menghubungi kita kalau misalnya memang benar-benar membutuhkan MC. Tapi ada juga yang tidak perlu seperti itu. Orang sudah tahu gitu kan, pakai yang ini aja gitu kan. Biasanya kan dari rekomendasi teman, rekomendasi instansi lain yang sudah pernah menggunakan jasa kita sebagai MC. Kemudian tadi untuk membranding diri yang pertama. Yang kedua, pada saat kita akan melakukan MC, biasanya kan kita punya cue card. Benar, iya. Cue card, betul kan? Cue card itu jadi. Mia sekarang udah ada cue cardnya ya? Punya dong. Mia, kita kan Mia tuh Rama, kontaknya ada juga. Itu salah satu cara untuk membranding diri, gitu ya. Jadi pada saat itu sudah banyak sih. Tinggal buatlah di Canva atau apa gitu kan, di laminating dan lain sebagainya. Jadi itu bisa jadi modal kita pada saat kita membawa acara. Kita gunakan cue card dan kertas susunan acara itu di depan ini. Jadi jangan kertas putih atau kertas panjang gitu kan. Biasanya kan masih ada kan. Nah, yang seperti itu kayaknya perlu untuk dimulai dirubah dari sekarang. Kalau yang belum punya belum punya itu tadi membuat cue card, gampang sih buatnya ya. Kemudian penampilan. Nah, penampilan ini penting. Nes, kalau Agnes misalnya nge-MC nih. Kalau nge-MC apa sih yang Agnes persiapkan? Coba. Selain materi mungkin dari pakaian juga ya yang pengen kita kenakan. Betul, itu kan yang penting. Karena memang kalau pakaiannya biasa-biasa aja, jadi orang kan menilai biasa aja gitu kan. Ternyata memang pada saat kita akan membranding diri, pada saat penampilan, pakaian kita itu harus lebih satu tingkat dibanding audiens. Ya, satu tingkat dibanding audiens. Make up juga gitu, apalagi kalau di acara-acara kondangan ya. Jadi full make up gitu ya. Harus on point. Bener. Jadi harus habis itu di touch up gitu ya. Itu yang penting. Jadi baju misalnya pakai jilbabnya juga disesuaikan, jangan jilbab yang lusuh-lusuh. Jangan lupa disetrika bajunya gitu kan, agak wangi ya. Jadi jangan sampai membuat orang tidak nyaman di dekat kita kalau kita agak bau badan gitu. Benar. Kemudian ya sepatu kalau bisa mau dipakai disembir dulu atau dilap dulu lah, jangan sampai belepotan, ada kotoran atau lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali persiapan ya di MC itu. Makanya kalau misalnya ada yang tiba-tiba, wah ini harus menyesuaikan juga. Kadang kan ini bajunya apa? Kadang kan kayak gitu kan. Misalnya acara resmi kita pakai baju apa, Pak? Ada susunannya, misalnya harus pakai batik atau pakai baju resmi atau pakai baju santai gitu-gitu kan, harus menyesuaikan juga. Kita kalau nggak punya kan harus cari lagi, harus beli dulu. Ada kalau ada duitnya ya kan. harus punya modal berarti. Harus punya modal, betul. Karena memang harus penyesuaian dari setiap tempat. Betul. Jadi setiap event kita punya. Setiap event punya. Harus pakai sepatu high heel misalnya, atau pakai sepatu boots, atau harus pakai sport gitu kan. Kita harus punya juga semuanya. Jadi menyesuaikan dengan acara yang akan kita pandu gitu. Iya, karena MC itu kan biasanya mata tertuju kepada mereka berarti kan. Mata tertuju kepada mereka. Kalau misalnya dia salah, kalau misalnya penampilannya mungkin seperti Mbak bilang ya lusuh gitu kan. Kayaknya nggak enak dipandang gitu. Bener. Jadi kan karena memang yang namanya pada saat acara dimulai, semua mata akan tertuju pada MC. Gitu kan. Jadi terus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung mata semuanya ke sana kan, ke MC-nya Iya, iya. kan. Jadi kalau MC-nya biasa-biasa aja ya udah, orang juga males mungkin ya. Ya gitu. Nah kan orang-orang tuh kan masih sering belibet, termasuk juga saya nih Mbak ya. Sama sih. Gimana sih sebenarnya Mbak caranya biar nggak belibet gitu kan? Sama seperti yang disampaikan tadi mungkin sebelumnya juga, kita harus menguasai materi. Terus bahasa-bahasa yang kita gunakan, kata-kata yang kita gunakan kita ulang-ulang gitu kan, Iya, Nas. iya, iya. Kemudian kalau perlu kita buat deh catatan-catatan penting, Nas. Ya, kita buat catatan-catatan ataupun kita kasih warna stabilo gitu Iya, kan iya. ya. Stabilo itu yang penting. Jadi apalagi kalimat-kalimat yang susah diucapkan seperti apa ya, Nas ya? Apa ya? Apa gitu kan, Apalagi bahasa-bahasa ilmiah gitu bahasa-bahasa kan? ilmiah. Nah, yang seperti itu kayaknya memang kita harus mengulang-ulang. Jadi ada hal-hal yang harus kita pelajari, kita belajar deh. Jadi materi-materi yang misalnya moderator kita yang nggak tahu materi, ya kita nggak tahu materi. Ini bahas tentang apa misalnya kan. Jadi kita harus belajar juga. Jadi bawa acara itu bukan cuman pure langsung bawa acara gini-gini, tapi ternyata kita harus belajar juga untuk biar pinter lah ya. Jangan Ya, sampai kayak geblek banget ya di depan orang banyak, Iya. nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. bener. Jadi ya jangan sampai kelihatan, walaupun kita nggak menguasai materi, paling nggak kulit-kulitnya kita tahu gitu. Bener Nas. sih, emang susah banget ya sebenarnya jadi MC itu ya Mbak ya. Betul. Jadi ya kalau orang bilang gampang lah tinggal ngomong itu, iya gampang gitu kan. Tapi ternyata setelah mendalami ternyata banyak sekali yang memang harus dipersiapkan. Seperti yang Mbak bilang ya, kalau misalnya orang yang udah bisa MC itu pasti public speakingnya bagus. Insya Allah. Tapi kalau misalnya public speakingnya bagus, belum tentu bisa nge-MC. Betul, Karena betul. kan harus bisa bawa suasana, cairkan suasana gitu kan. Betul. Jadi kalau orang yang berani tampil di depan umum, di depan orang banyak, paling nggak minimal di depan keluarga lah ya dulu, misalnya coba-coba ngomong, misalnya kita mau kata sambutan atau apa gitu kan, kita catat dulu deh poin-poin penting yang akan disampaikan. Misalnya assalamualaikum, pembuka dulu, kalimat pembukanya apa, kemudian kira-kira apa lagi yang mau disampaikan, masalah kita catat dulu masalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Satu masalah misalnya sambutan di mana gitu kan ya. Iya. Di tempat kerja deh, di tempat kerja misalnya kayak Mas Bas nih. Mas Basuki harus ada sambutan pada saat apel misalnya Ya kan, gantian Allah. biasanya kan kayak gitu. Apa yang harus saya nggak bisa ngomong gitu kan, saya nggak bisa ngomong. Tapi itu tadi nggak apa-apa, kita buat catatan kecil, kita buat simpan buat catatan kecil. Terus poin-poin yang akan disampaikan, masalah kebersihan misalnya, terus masalah pakaian yang rapi, kemudian masalah disiplin waktu, itu aja yang disampaikan. Tapi kita punya catatan-catatan yang on point, jadi nggak Ya. melenceng dari itu. Setelah itu ya sudah selesai. Pokoknya kalau udah berani tampil ngomong yang itu aja dulu, insya Allah kedepannya akan bisa lagi kayak gitu. Apalagi sebenarnya kan seorang MC itu kan kadang-kadang ya grogi ya. Yap. Memang. Belum lagi kalau misalnya MC itu kan harus kontak mata ya Mbak ya. Ya. Nah kadang-kadang kalau misalnya kontak mata tuh grogi juga nih ya. Jadi mengatasi grogi itu kadang-kadang nggak harus lihat mata mereka, kan ada orang yang bilang kayak gitu. Betul. gitu kan. Betul. Jadi sama kayak kita kalau ngobrol nih, Nas. Kalau misalnya Mbak grogi nih ngomong sama biasa kan kita kalau ngomong saling kontak mata Ya. ya. Kalau seandainya kita pada saat kontak mata terus kita kalah Ya, gitu ya, kalah gitu ya. ya. Kita bisa ngelihat di atas mata kita, di atas mata lawan bicara kita, di alisnya kah, di Ya, jidatnya ya, ya, kah. ya. Pokoknya yang penting mata kita mengarah ke yang bersangkutan. Jadi jangan misalnya kita diajak ngobrol kayak gini tapi mata kita kemana, nggak apa-apa, kita kayak gini tapi kita nggak mesti ke matanya, nggak saling tatap-tatapan gitu, bisa ke atas mata, ke alis, ke jidat, ke rambut, yang penting satu arah gitu. Yang penting satu arah gitu ya. Sebenarnya MC ini bisa jadikan profesi sekarang ya. Banget. Ya kan? Sudah banyak sekali MC-MC yang ada di Bengkulu ya khususnya ya. Jadi semua orang yang berani bicara sudah berani untuk jadi MC. Tapi itu tadi MC-nya benar, bukan benar ya. MC-nya yang seperti apa itu balik-balik sama keinginan klien sih sebenarnya. Iya. Ada yang MC memang suka yang ngelucu ya kan. Ada MC yang suka heboh gitu kan. Ada MC yang santai, lucu, kemudian agak bisa membawa suasana juga, kemudian juga bisa formal juga. Jadi tergantung klien sih sebenarnya. Tergantung klien dan tergantung jam terbang mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi kan orang-orang sebenarnya untuk sekarang pun ya di zaman digital nih, public speaking itu penting ya Mbak ya. Banget. Karena
kemarin ya sempat ngobrol-ngobrol nih ya, sempat ngobrol-ngobrol sama orang yang lumayan lah ya. Ternyata di Bengkulu nih khususnya ya, banyak sekali orang yang belum berani untuk tampil. Banyak pejabat-pejabat lah yang sudah jadi pejabat tapi ternyata Nggak bisa ngomong gitu ya. pas disuruh ngomong, wah sudah gemetar duluan. Bawa kertas kelihatan kan kalau orang bawa kertas itu gemetar gitu kan ya. Nah seperti itu ternyata masih banyak sekali orang-orang yang harus belajar public speaking. Jadi berani tampil dulu deh. Gimana sih caranya untuk menghilangkan grogi? Bagaimana caranya untuk bicara? Bagaimana caranya untuk menguasai panggung? Bagaimana caranya supaya orang-orang pada saat kita ngobrol, pada saat kita ngomong, semua mata tertuju pada kita. Itu kayaknya banyak sekali ilmunya yang harus dipelajari untuk ke depan ya Nes ya. Karena ini kalau bicara public speaking mungkin nggak semua orang di media itu berani tampil. Tapi itu tadi untuk berani tampil tidak semua orang bisa. Kayak gitu. Apalagi kan sebenarnya kan kalau misalnya kita sudah MC itu kan membranding diri, sebenarnya juga menjanjikan ya karir kedepannya ya kan. Sangat. Kan? Sangat. Agnes Agnes sudah berapa lama coba di dunia di TVRI ini? Kalau di TVRI udah 3 tahun. 3 tahun. Sih. Oke, sebelumnya kuliah kan? Kuliah Komunikasi. Iya. Belum pernah tampil sebelumnya kan? Emang udah sering sih sekali gitu. Sekali, iya. Tapi pada saat akan tampil awal-awal gimana rasanya? Ya grogi banget dong. Grogi banget kan? Sama semua orang pasti seperti itu gitu loh. Jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan grogi? Yaitu tadi pengalaman juga bicara, kemampuan bicara juga iya, public speaking iya. Jadi semua ilmu sebenarnya di public speaking itu, Nas. Public speaking itu kan bisa dilatih ya Mbak Mia ya? Betul. Jadi itu tadi kita ngomong aja di depan kaca, Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Meskipun dia mau orang gila jadi kita belajar aja di depan kaca ngomong gitu. Udah bagus nggak ya? Atau sambil kita videoin gitu kan. Kalau kita ngomong udah pas bener, udah pas atau belum. Kemudian kita juga harus mic ya. Iya. Nggak boleh berdekatan. Nggak boleh berdekatan, kita juga harus tahu itu. Jadi kalau kayak MC juga harus tahu posisi mic kita seperti apa. Kalau suara kita harus tahu ya warna suara kita ini kecil, besar, lebar atau seperti apa gitu nggak Mas? Bener ya? Iya. Suara kecil berarti kecil kamunya. Jadi kalau suara kita kalau suara kecil ya, jadi kita harus menjaga posisi mic kita seperti apa. Jadi kalau suaranya kecil ya agak deket gitu kan. Kalau suara Mbak kan lebar dan besar gitu kan ya, jadi agak jauh juga ya, udah kedengaran suaranya di Mas Basuki. Ada trik-triknya ada trik-triknya. Dalam pegang mic pun ada triknya. Betul gitu kan. Jadi memang bagaimana caranya supaya suara kita itu benar-benar didengar dan orang tahu oh suaranya seperti. Jadi kalau misalnya megang mic pun itu tadi kalau suaranya kecil kayak Agnes kan agak kecil dan agak lancip gitu ya. Jadi memang udah tahu posisi mic-nya harus seperti apa. Dan kalau misalnya kayaknya kurang bass deh gitu kan, bass. Minta bisa diatur sebenarnya. Bisa. Dengan Pak Bas. Sama ini ya, teknisinya ya biasanya kan ya. Tolong naikin Mas bassnya, bukan Mas bassnya dinaikin. Naik tinggi dong. Iya, apa yang kurang? Ini kayaknya treble-nya kurang gitu kan, atau ketinggian treble-nya gitu. Itu harus paham juga mic biasanya. Tapi kalau di event-event yang udah besar, mereka biasanya udah paham gitu. Cek sound lu gitu. Nah, gitu ya. Tapi itu tadi kita memang harus paham juga warna suara, kemudian cara ngecek mic pun harus paham juga kan. Biasanya masih banyak tuh orang yang gitu kan ya, dihembus-hembus kan. Nah, itu tuh kan enggak gitu kan. Iya kan? Jadi memang kelihatan sih profesional nggaknya orang bagaimana cara ngecek mic-nya juga. Jadi nggak mungkin kan, nggak boleh ya gitu kan ya. Kadang-kadang diketok-ketok berapa kali. Ada yang diketok-ketok juga kan Nas. Nah yang kayak gitu kayaknya kalau orang yang paham, yang tahu public speaking itu sudah nggak kayak gitu lagi. Oke, Mbak Mia, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu asiknya jadi MC. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.